Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan bahas tentang DJ. Ya, jadi istilah DJ itu muncul mulai kapan? Sebelum hip hop atau sesudah hip hop? Ya, seperti itu. Penasaran? Jangan lupa subscribe dulu, like dan komen ya teman-teman. So, stay tune di Whatever. Oke, berbicara tentang DJ itu sebenarnya adalah nama orang yang melakukan DJing. Nah, DJing itu apa? DJing itu adalah aktivitas memainkan musik. Ya, aktivitas memainkan musik yang mana merupakan hasil rekaman. Ya, jadi yang harus ditekankan adalah musiknya hasil rekaman yang dimainkan secara live di depan para audiens. Seperti itu. Jadi, musiknya bukan dihasilkan melalui instrumen kayak gitar, bukan dimainin langsung kayak orang-orang ngeband gitu, bukan. Jadi melalui rekaman kita muterin musik lah istilahnya untuk para audiens, seperti itu. DJ ini tuh sebenarnya banyak tipenya. Ada radio DJ, ada club DJ, ada battle DJ, terus ada celebrity DJ, resident DJ, ada mobile DJ, bukan Mobile Legend ya. Ya, jangan ketuker. Kemudian macam-macam, banyak lagi. Nanti itu akan aku bahas di segmen tersendiri. Term DJ itu sebenarnya adalah singkatan dari disc jockey. Nah, jadi disc itu sendiri mengacu pada bentuk dari rekaman yang diputar atau dimainkan waktu itu. Jadi bentuknya piringan hitam. Nah, itu disebut vinyl record atau pendeknya record gitu aja. Nah, tetapi pada perkembangannya akhirnya sebutan DJ ini bukan hanya untuk orang-orang yang memainkan vinyl record ini. Jadi untuk orang yang mainin musik dari kaset, digital audio, CD itu juga disebut DJ pada akhirnya. Sedangkan joki itu sebenarnya mengacu pada penyiar radio namanya Martin Block. Nah, dia kenapa kok sampai terkenal disebut joki? Karena waktu itu dia adalah penyiar radio pertama yang suka memainkan musik atau memutar musik ya. Jadi ngeplayin musik pada lewat radio pada zaman perang. Jadi musik-musik yang populer pada waktu itu dimainin sama dia lewat radio. Nah, itulah akhirnya terkenal, akhirnya dia disebut sebagai joki, seperti itu. The time is 10:32 as we return to Martin Block in the Make Believe Ballroom. Ready to continue from the Make Believe Ballroom, reporting the 24 top records in the country to you. This is Martin Block in the Crystal Studio. We have the Cashbox list of best-selling records here in our hot little hand, and we have a lot of postcards around us. We're going to be handing out more Easter bouquets, so stick around. And number 22 last week, moving up to number 17, The Crests and Step by Step. Going along with the crest, the number 17 for seorang DJ yang memainkan musik di radio, ya, itu akhirnya disebut sebagai radio DJ. Nah, pada tahun 1943, seorang radio DJ bernama Jimmy Savile mengadakan sebuah dance party untuk pertama kalinya. Jadi dia menggunakan function room waktu itu di sebuah gedung yang bernama Loyal Order of Ancient Shepherd. Nah, itu letaknya ada di Otley, England, ya, Inggris. Nah, jadi itu adalah sebuah dance party pertama yang musik-musiknya adalah diiringi oleh DJ. Ya, musik-musiknya dihasilkan dari DJ. Dan musik-musik yang dimainkan pada waktu itu masih belum yang ajib, bukan. Ya, jadi masih musik-musik jazz waktu itu. Kemudian di tahun 1947, Jimmy Savile mengklaim dirinya adalah seorang radio DJ pertama yang menggunakan dua mesin turntable. Turntable itu adalah alat untuk memutar hasil rekaman atau record player, seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa kok disebut turntable? Nah, jadi kalau kalian tahu gramofon, fonograf, nah itu di dalam alat itu ada komponen yang disebut turntable, yaitu alat yang digunakan untuk memutar CD. Makanya disebut turn, berputar, meja berputar.
Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Jimmy Savile kok kayak bangga banget mengklaim bahwa dia seorang radio DJ pertama yang menggunakan 2 mesin turntable. Kenapa kok ribet amat gitu kan? Nah, sebenarnya Jimmy Savile menggunakan 2 alat ini itu tujuannya simple. Sebenarnya supaya perpindahannya dari lagu ke lagu itu tidak terputus. Jadi habis lagu ini dimainin bisa langsung nyambung ke lagu berikutnya. Terus seperti itu berputar terus, jadi tidak terputus-putus seperti itu. Jadi dance-nya nggak sampai berhenti di tengah jalan ngedance lagi. Ngedance enggak. Jadi terus musiknya muter terus non-stop. Pada tahun 1950, radio DJ mulai menjadi trendsetter. Jadi radio DJ mulai sering manggung di sebuah acara yang namanya Sox Hop. Sox Hop adalah sebuah event dance informal yang ditujukan untuk teenager atau remaja yang ada di Amerika Utara pada pertengahan abad 21. Nah, Sox Hop ini sebenarnya itu diadakan pertama kalinya bukan pada tahun 1950, tapi tahun 1944. Nah, jadi waktu itu para junior yang ada di Palang Merah, atau Red Cross-nya Amerika itu mengadakan Sox Hop untuk galang dana. Nah, baru di tahun 1948, Sox Hop ini mulai ngetrend di kalangan anak muda. Seperti itu. Jadi mereka acara ini tuh biasanya menggunakan sekolah atau institusi pendidikan lainnya. Nah, mereka akan menggunakan ruangan gymnya atau kafetarianya untuk party ini. Nah, kenapa kok disebut Sox Hop? Nah, itu sebenarnya setiap orang yang mau ikut di party ini itu harus melepas sepatu. Jadi cuma pakai kaos kaki ngedance. Karena apa? Ya karena kalau kalian pakai sepatu dikhawatirkan ya yang pemiliknya khawatir kalau itu bisa ngerusak lantai gymnya. Seperti itu, jadi harus pakai kaos kaki doang supaya lantainya nggak baret-baret istilahnya. Nah, itulah yang terjadi di Amerika. Sekarang kita akan berpindah dulu ke belahan dunia lain sebelum kita lanjut lagi. Nah, di belahan dunia lain di negara Prancis ya, di Prancis itu tepatnya di kota Paris, di ibu kotanya, itu pada tahun 1947 ya, jadi kembali lagi itu berdiri sebuah nightclub komersial pertama yang disebut The Whiskey A Go Go ya. Jadi kalau nightclub itu di Prancis itu disebut diskotik. Kenapa kok diskotik? Nah, itu sebenarnya sebutannya orang Prancis untuk nightclub yang memainkan musik dengan menggunakan hasil rekaman, jadi bukan dengan live band. Nah, jadi hal ini sebenarnya muncul karena waktu itu Prancis kan pernah dijajah tuh sama Nazi, dan Nazi juga sempat nutup seluruh dance club, hampir seluruh dance club waktu itu ditutup. Kemudian ada larangan memainkan musik jazz seperti itu. Nah, akhirnya ya alternatifnya ya pakai rekaman aja gitu. Saat itu akhirnya disco itu berkembang pesat di Eropa, bahkan ke Amerika juga. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi ke bagian dari dunia berikutnya, belahan dunia lainnya, kita ke Jamaika. Nah, jadi pada waktu akhir tahun 1950-an, jadi di masyarakat pinggiran Kingston di Jamaika itu punya hiburan baru nih, namanya adalah sound system. Kalau sekarang kalian tahu, sound system itu kan alat untuk mainin musik yang ada mixernya, ada speaker, mic, itu namanya sound system. Salah. What? Jadi sebenarnya sound system itu adalah grup DJ plus teknisi audionya atau orang sound system kalau sekarang kita bilang. Nah, itu mereka akan bekerja sama memberikan kayak performance menggunakan alat yang kalian sebut sound system. Nah, yang kalian sebut sound system itu sebenarnya yang benar adalah PA system, Public Address System. Ya, jadi yang benar adalah sound system itu adalah Public Address System.
kemudian kalau sound system adalah timnya yang perform. Mereka akan tampil dengan menggunakan truk. Nah, truknya itu diisi genset, diisi turntable, diisi PA system. Ya, jadi semua alat-alatnya dimasukin ke truk, mereka berangkat ngadain party di jalanan. Nah, seorang DJ yang tampil di acara ini itu disebut sebagai selektor karena dia yang menentukan musik mana yang di-play. Nah, selain si DJ ini atau selektor ini bertugas untuk memilih musik yang mana yang harus dimainkan, dia juga bertugas sebagai penyanyi. Nah, jadi dia nanti itu bukan bertugas ya, sebenarnya lebih ke inisiatif. Jadi dia akan ikutan bernyanyi juga saat musik di-play. Nah, nyanyinya tuh dengan irama yang ritmik sesuai musik yang diputar. Nah, kemudian dengan kata-kata yang swag, yang sombong kayak hey yo, ini gua gini. Itulah ya. Nah, inilah yang disebut dengan toasting. Nah, toasting itu apa? Tunggu di segmen berikutnya. Nah, gaya sound system ini pun akhirnya menjadi populer dan mulai diadopt oleh masyarakat Eropa, oleh masyarakat Amerika juga, khususnya di kota New York. Nah, kita tadi kan udah tahu di Amerika berkembang pesat, di Prancis berkembang pesat dan berdampak ke Amerika juga. Kemudian di Jamaika juga ada budaya ngetrend dan berkembang juga di Amerika, di New York. Nah, inilah sebabnya pada tahun pertengahan 1960 bentuk-bentuk hiburan yang menggunakan DJ seperti diskotik, nightclub, atau hiburan-hiburan lainnya, party-party dance party yang menggunakan DJ akhirnya berkembang pesat di Amerika dan Eropa. Nah, akhirnya bahkan pada tahun 1969 itu seorang DJ yang bernama Francis Grasso itu mempopulerkan teknik baru dalam DJ, yaitu beat matching dan sleep cueing. Waktu itu dia perkenalkan di New York, tepatnya di Sanctuary Nightclub. Akhirnya berlanjut dari situ, pada tahun 1973 muncullah DJ Kool Herc. Nah, buat kalian yang belum tahu DJ Kool Herc, kalian bisa simak melalui link di atas ini. Ya, kalian cek aja Kool Herc itu siapa. Aku sudah bahas di video itu, di video sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan untuk DJ ya di part 1. Karena di part 1 ini memang aku cuma bahas perkembangan DJ dari awal sampai sebelum hip hop, sesaat sebelum hip hop. Nah, nanti di part 2 di video berikutnya aku akan bahas setelah hip hop itu muncul, perkembangan DJ itu seperti apa ya. So, tetap stay tune, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oke, terima kasih untuk supportnya teman-teman. Sampai jumpa lagi di Whatever.